yang telah berhadir hari ini. Yang pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita beribu-ribu nikmat hidayah, sehingga alhamdulillah kita bisa dapat berkumpul di ruangan guru SMK Negeri 1 Sikirok ini dalam acara sosialisasi program rencana tindak lanjut pengembangan kompetensi guru pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan di SMK Negeri 1 Sikirok. Marilah kita sanjungkan kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan mengucapkan lafaz Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Bapak Ibu, saya yang akan membawakan acara pada hari ini akan membacakan rangkaian acara yang akan kita lalui. Yang pertama adalah pembukaan oleh saya sendiri. Yang kedua adalah doa yang akan dibawakan oleh Ustadz Muhammad Sayuti. Yang ketiga, kata sambutan dari Bapak Kepala Sekolah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi ismika. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah kita mengucapkan puja syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, hingga pada saat ini kita masih diberi kesempatan, diberi kesehatan, dapat bertemu bersua dengan guru SMK Negeri 1 Sikirok dalam rangka rencana tindak lanjut pengembangan kompetensi BPJK. Selanjutnya, saya sanjung tinggikan salam selawat pada arwah Nabi besar Muhammad SAW. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Ibu yang terhormat, terkhusus pada guru PJK SMK Sikirok, Bapak Anggi dan Bapak Rahmat. Dan akhirnya mereka itu menjadi peserta didik yang mempunyai semangat belajar. Terus ikhlas, kalau perlu weekend bangga supaya bermakna. Maknanya itu tidak hanya dunia, adalah bermakna dunia dan akhirat. Demikian sambutan yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak atas sambutannya. Semoga menjadi penyemangat bagi kita semua. Bapak Ibu, masulah kita ke acara inti pada hari ini yaitu pemaparan materi yang akan dibawakan oleh Bapak Rahmat Nawawi dari Bapak Rahmat Hidayat. Kepada Bapak kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Yang puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan selawat dan salam ke Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah kita harapkan syafaatnya. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah, Bapak Ibu Dewan Guru beserta staf pegawai di SMK Negeri 1 Sikirok, izinkan kami berdua, saya sendiri Rahmat Nawawi Siregar beserta adik-adik saya Rahmat Hidayat Harahap, menyampaikan hasil mensosialisasikan kegiatan kami kurang lebih atau hampir 3 bulan mengikuti PKG PJOK, pengembangan kompetensi guru khususnya pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan, yang sudah dilaksanakan mulai dari bulan September kemarin, nanti akan berakhir di bulan ini di tanggal 28 November. Sesuai memang yang disampaikan Bapak Kepala Sekolah tadi, kami sangat merasa terpukul juga karena memang
Ini program sudah dicanangkan oleh Bapak Kepala Sekolah dulu. Selanjutnya kami sendiri merasa kewalahan. Akhirnya kegiatan program ini ditiadakan kembali. Nah, setelah kami mendapatkan ilmu kurang lebih dari 3 bulan ini kembali mendapatkan motivasi yang luar ini, badannya bugar serta jiwanya juga sehat. Nah, jadi rencana tindak lanjut yang kami setelah berembuk dengan Pak Dayat, kebetulan kami ini sekolah kita merupakan salah satu yang istimewa juga, sekaligus 2 gurunya dipanggil untuk mengikuti kegiatan ini. Dari sekolah-sekolah yang lain mungkin hanya 1 guru yang perwakilannya. Jadi kami merasa bangga juga. Jadi kami dibuat 2 kelompok. Pak Dayat kelompok 1, kebetulan makanya baju kami berbeda. Ada kelompok 1 dan saya kelompok 2. Nah, jadi secara garis besar kami sudah berembuk dengan Pak Dayat. Memang kami sudah disuruh membuat rencana tindak lanjut. Nah, jadi program yang akan kita galakkan di sini adalah membuat suatu gerakan untuk menyehatkan siswa-siswi kita dengan salah satu sehat bahagia, ya, di mana senam ini yang bertujuan untuk kita sendiri yang membuat Bapak Ibu. Nanti jangan kalau ada pertanyaan apa itu gerakan kita sendiri, ciptaan kita sendiri dari SMK Negeri 1 Spiro. Selanjutnya, kalau memang pun tidak ada senam yang kita ciptakan, boleh dengan gerakan senam yang ada di berbagai macam sumber. Itu yang kita terapkan, yang nantinya program ini akan kita laksanakan setiap hari Sabtu kembali dengan harapan seperti tujuannya ini ada kata bahagia. Bapak Kepala tadi sudah menyatakan bahwa kalau bahagia itu memang tidak ada paksaan. Selama ini memang bagaimana saya mengamati, karena kita melaksanakan senam itu kepada peserta didik merupakan suatu paksaan juga. Makanya terjadilah penundaan, sehingga mulai mungkin kegiatan ini kami tergugah kembali untuk membangkitkannya kembali. Bagaimana supaya nanti senam ini tetap sesuai motonya, senam sehat bahagia. Nah, sebagai selanjutnya akan disampaikan rekan saya mengenai latar belakang rencana tindak lanjut kegiatan sesebah yang ada yang akan kita lanjutkan. Latar belakang yang kami ambil untuk sesebah ini yaitu untuk memfasilitasi pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik. Makanya nanti yang menjadi pemandu dalam senam itu nanti ialah peserta didik. Seperti materi kita yang berdiferensiasi, yaitu pembelajaran yang berpusat kepada peserta didik. Perilaku malas gerak, dampak pengaruh gadget mengakibatkan peserta didik mudah lelah, sehingga perlu program yang meningkatkan derajat kebugaran jasmaninya. SMK Negeri 1 Sibiro memilih aset modal utama, yaitu kita memiliki yang pertama manusia atau peserta didik dan juga guru dan staf yang ada di SMK Negeri 1 Sibiro. Sosial, politik, fisik, lingkungan dan finansial yang berkontribusi positif terhadap program. Program ini sebagai bagian dari pelaksanaan proyek penguatan profil pelajar Pancasila atau P5 untuk jenjang kelas 11 dengan tema Bangunlah Jiwa dan Raganya. Ini yang pertama adalah memfasilitasi pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik dengan melibatkan komunitas pelajar sekolah. Seperti yang saya sampaikan tadi Bapak Ibu, bahwa kita harus bekerja sama dalam membuat kegiatan ini. Selanjutnya, mewujudkan peserta didik yang aktif, produktif, raga yang bugar dan jiwa yang sehat. Kemudian, membentuk karakter profil pelajar Pancasila dengan etika dan moralitas yang baik yang berlandaskan pada ajaran agama. Kemudian, mewujudkan jiwa kepemimpinan peserta didik atau student agency melalui program yang berpihak. Selanjutnya, dalam diri peserta didik. Di sini kami mengharapkan KBS yang ada di SMK Negeri 1 Sibiro ini juga dapat berkontribusi dalam capaian program kami. Profil pelajar Pancasila dalam diri peserta didik atau student agensi peserta didik.
Langkah-langkah yang kami ambil itu pelaksanaan seseba kami rencanakan itu setiap hari Sabtu pagi. Struktur program dan mitra Kombel. Waktu program seseba adalah program kelima yang dilaksanakan pada setiap hari Sabtu pagi. Targetnya ialah peserta program seseba adalah seluruh warga sekolah dan tempatnya itu nanti kita di lapangan olahraga depan kantor. Baik, selanjutnya Bapak Ibu di sini perlu dipaparkan sedikit mengenai paparan komunitas belajar dan rekan sejawat. Komunitas belajar sekolah sebagai mitra utama dalam hal pelaksanaan dan evaluasi. Rekan sejawat yang terlibat ini sebenarnya hanya sedikit gambaran Bapak Ibu. Seperti inilah nanti kita mewujudkan bekerja sama semuanya. Ini baru sedikit kombel yang kami jelaskan. Ya, misalkan ini hanya pemisalan saja. Rekan sejawat yang terlibat, misalkan Pak Ramadhan, saya sendiri dengan Bapak dari seni budaya sebagai tim penyusun pelima. Kemudian rekan sejawat yang terlibat Ibu Rima, Ibu Nirma Alas samping proyek. Selanjutnya Guru PAI beserta Pak Muhammad, Ibu Nuraisah Putra Suhud, kemudian berdiskusi bersama mengembangkan terkait akhlak sesama. Anjolila, Ibu Aisyah, Ibu Sri Roma Rumian Nasregar berdiskusi bersama mengembangkan dan memberikan materi dan menilai pembuatan misalnya poster. Selanjutnya Rahmat Hidayat adalah berdiskusi bersama mengembangkan atau memberikan pelatihan atau memberikan senam bugar peserta didik. Sehingga Bapak Ibu di sini kami perlu sampaikan, ini masih sedikit kombel yang kami jelaskan. Sebenarnya masih adalah merupakan bekerja sama untuk membentuk kegiatan senam sesebah yang tadi. Ini baru sebagian kecil yang dapat kami jelaskan. Mungkin kombel-kombel yang lain adalah mungkin lebih diharapkan supaya tetap mewujudkan bagaimana kegiatan yang nantinya agar tetap bekerja sama supaya kegiatan senam sesebah kita ini nanti berjalan ataupun maksimal sehingga tercapai tujuan, tidak terjadi lagi pemaksaan. Jadi mulai dari sini nanti kita sebagai kombel, apalagi Bapak Ibu wali kelas, mohon kerjasamanya untuk mengarahkan. Misalkan kita memang ada nanti satu senam wajib kita dan ada senam selingan yang untuk menambah semangat ataupun gairah dalam melaksanakan variasi dalam melaksanakan senam itu, supaya tetap jangan monoton kita hanya senam satu saja di sekolah ini, melainkan ada kegiatan atau kreasi-kreasi yang lain yang akan dimiliki per kelas masing-masing. Program yang dilakukan dalam bentuk rapat evaluasi bersama pimpinan, guru, staf, dan perwakilan. Program bisa dengan wawancara langsung kepada perwakilan, memberikan evaluasi dari pelaksanaan program ini. Evaluasi dalam bentuk angket melalui Google Form didistribusikan dan diisi oleh yang terlibat langsung dalam pelaksanaan program. Kemudian nanti mungkin ada tantangan yang akan kita hadapi, yaitu adalah faktor cuaca yang mengakibatkan pelaksanaan senam sehat bisa saja tertunda. Baik, terima kasih. Kami kembalikan ke moderator. Terima kasih. Tepuk tangan yang meriah. Dari satu studio. Mungkin ada beberapa pertanyaan yang akan disampaikan oleh Bapak Ibu terkait dengan materi yang disampaikan. Kami persilahkan bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya.
diskusikan sama kami. Masuk, karena terlebih dahulu kami dengar Bapak PJOK untuk menyehatkan menyebarkan daripada objek maupun subjeknya adalah kira-kira belakangan ini kita banyak kegiatan kita kepada anak-anak macam inilah berkeliaran di sana ini. Kami memang tadi kami tahu ada kasih dulu bahan dulu baru saya pergi kantor untuk ikuti rapat atau pertemuan. Dari sini objek maupun subjeknya jelas kelihatan ada untuk senam ini. Kira-kira apakah nanti ini ada jadwal tertentu untuk pelaksanaan daripada untuk melihatkan daripada Assalamualaikum warahmatullahi. Baik, terima kasih Pak. Komunikasi akan memang sudah disepakati dengan Bapak Kepala Sekolah hari Sabtu pagi. Nah, bagaimana supaya efektivitasnya terjaga itu mungkin lebih tepatnya. Itulah gunanya kami mensosialisasi perlunya dukungan kita bersama. Dan nanti ikut laksanakan supaya tetap sama-sama dari hatinya. Bagaimana kita sama dimotivasilah anak-anak kita ini supaya apalagi yang laki-laki motivasi kembali melakukan senam. Coba kita ubah kita dalam hal berpakaian olahraga. Nah, hari Sabtu nanti kita rencanakan bahwa setiap hari Sabtu kita berpakaian olahraga semuanya. Resmi ini kan program P5. Tingkatkan kesehatan jiwa dan raganya. Salah satu dengan melaksanakan direncanakan hari Sabtu. Tapi mungkin ini jadwalnya kita akan mulai di awal semester genap karena memang di bulan tinggal menunggu beberapa minggu lagi kita sudah menutup semester ganjil. Saya pastikan atau mungkin amanah tahu nanti atas masukan dari Bapak Kepala Sekolah juga kita rencanakan ini di awal bulan semester genap kita akan mulai program ini Pak. Jadi kalau memang siswa-siswi yang belum aktif yang masih berkeliaran, itulah tugas kita nanti Pak semua sesama Kombes untuk meningkatkan lagi, mengajak, jangan terpaksa, memberikan lagi nantinya. Tolong bekerja sama menciptakan senam karena nanti akan informat bagaimana pelaksanaan program ini berkaitan dengan namanya bervariasi. Jadi anak lagi berpikir kritis untuk meningkatkan bagaimana dia menciptakan sebuah karya yang ditampilkan di setiap hari Sabtu. Saya rasa demikian yang dapat kami sampaikan Pak atas pertanyaan tadi. Saya kembalikan. Kalau misalkan ada saran usul kami untuk mengaktifkan daripada siswa kita itu, apa salahnya? Apa salahnya kita bagi kepada semua bapak ibu guru untuk menanggung daripada siswa itu, sehingga nanti tidak ada lagi siswa yang berkeliaran. Kalau semuanya ada siswa berkeliaran, siapa penyebabnya? Pemanya saya, Pak KH. Berarti saya yang kena, saya yang tuntut. Bukan siswa. Supaya lebih efektif nanti untuk pelaksanaannya, apa salahnya untuk siswa
ditanggung jawab, dibagi kepada semua bapak ibu guru, kalau boleh terlibat juga tata usaha. Dan dari kita satu warga sekolah. Tidak mungkin akan kami terima dan akan kami coba nanti sana. Terima kasih. Tepuk tanganlah untuk Pak Kahadun semuanya. Ada lagi Ibu pertanyaan? Silakan Pak Alex. Terima kasih Pak. Kami dengar tadi setiap jurusan atau setiap kelas menginstruksikan untuk menciptakan senam masing-masing. Ya. Jadi kalau misalnya lah itu kita laksanakan Pak, kan kalau saya nggak salah Pak, urutan dari senam itu kan ada ke jurusan atau keruan di kelas nanti. Saya rasa itu nggak pas nanti urutan senam ini. Bisa-bisa nanti patah-patah murid kita Pak. Jadi untuk ininya mungkin di PJOK juga nanti. Iya. Pak, terima kasih. Oke, baik, terima kasih Pak Alex. Mungkin saya luruskan kembali. Jadi kalau memang penciptaan geraknya itu nanti akan kami pandu sebagai guru PJOK pas pelajaran kami di lapangan. Terlebih-lebih akan kami pandu Pak. Kan kita nanti di sini bekerja sama, termasuk guru seni budaya juga kami akan meminta nanti masukan musiknya bagaimana. KN itulah kembali tadi membina moral. Disinilah sebenarnya Pak kita memperlihatkan bagaimana Kombel kita ini berfungsi. Jadi kalau misalnya seperti disampaikan Pak Kahan tadi, muridnya yang tidak baik, inilah perannya guru-guru agama, guru PPKN. Bagaimana supaya dia senam kita ini supaya terkenal, mungkin nanti atau supaya bagus keluar informasi yang ini, mungkin dengan guru-guru komputer ataupun yang IT menyebarkan ini. Kalau berhasil ini semua, berarti ini ciri-ciri Kombel di sekolah kita ini berhasil. Nah, termasuk yang disampaikan Pak Alex tadi, bukan sepenuhnya Pak disampaikan, bukan wali kelasnya lah yang menciptakannya, hanya untuk mengarahkan supaya anak-anaknya ada gitu. Jadi kan perlu dukungan juga, dukungan psikologi di sana, motivasi kepada anak-anak didiknya. Karena kalau ada dicampur tangani wali kelasnya, ayo nak, hari ini kita pelaksana senam, apa, bagaimana dengan senamnya, udah latihan belum? Itu mungkin kami dari guru PJOK udah memberikan materi, makanya minta bantuan juga. Tadi mengingatkan sama dia. Kalau semuanya kita Sampaikan Pak Rahman Nawawi bahwa kemarin juga sudah disampaikan sama Pak Kepala Sekolah agar senam itu diadakan di sekolah. Tetapi mengingat kendala di lapangan kita yang terlalu kecil tidak memungkinkan untuk melakukannya. Apakah setelah ini Bapak dari Kombel PJOK itu sudah menemukan solusi untuk masalah lapangan? Bagaimana nanti teknisnya mengingat siswa kita ada sekitar 840 orang Pak? Apakah ada penjadwalan atau bagaimana Pak? Itu kira-kira. baik Bu Kresti, itu memang dilema kita pertama sejak dari bukan alasan utama. Kalau mengenai lapangan seni bukan alasan utama. Alasan utamanya adalah karena memang tadi ada yang nggak mau senam, kemudian kita senam dia main-main, dia datang terlambat. Itu sebenarnya alasan utamanya kemarin, makanya senam itu tidak jadi atau ditunda. Yang kemarin yang program yang pertama bukan alasan utama itu sebenarnya kalau lapangan. Ditambahin di lapangan yang di atas musola, kita cek dulu seberapa muat yang ini ke sana. Kalau memang muat semuanya, secara 3 rombel kita maksimalkan setiap hari Sabtu. Ya, misalnya tingkat 1, 2, 3 kita padakan kalau memang muat, ya kan. Tapi kalau memang tidak muat, terpaksa juga kita membuat pembagian penjadwalan mungkin setengah per tingkat. Nah, per tingkat aja seperti program. Maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Pamit.
Undur diri, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.